Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun ila ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafidun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Shadaqallahul adzim. Yang saya cintai, yang saya banggakan, Ustadz Abdurrahman Wahid LCMA. Beliau mewakili DKM Masjid Al-Ukhuwah. Juga sahabat saya Kang Diki Ahmad selaku pimpinan Majelis Masyara, juga tadi Bunda Linda yang sudah memberikan sambutan, ibu-ibu rahimakumullah yang hadir, juga bapak-bapak. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim. Mohon maaf tadi saya hadir terlambat karena ada kegiatan lain yang harus dihadiri. Saya diberikan amanah untuk membahas tentang pemimpin yang amanah. Jadi kalau berbicara tentang amanah, kita sering menggunakannya dalam kegiatan sehari-hari kita. Amanah tentu saja sering kita dengar istilahnya, bahkan merupakan sifat wajib bagi seorang rasul. Seorang rasul itu dia memiliki 4 sifat wajib. Yang pertama adalah sidik. Sidik berarti benar, kata-katanya benar, tidak pernah berdusta, sehingga ada seorang sahabat yang diberi gelar Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau seorang yang sidik berbicara, maka insya Allah pasti kata-katanya benar. Yang kedua, sifat wajib dalam diri seorang rasul adalah tabligh. Tabligh itu artinya dia bisa menyampaikan sesuatu dengan jelas. Makanya kita sering mendengarkan ada ceramah dari seorang mubaligh, orang yang menyampaikan risalah, materi-materi pelajaran Islam, seorang mubaligh, tabligh. Jadi seorang rasul itu punya sifat wajib untuk tabligh, bisa menyampaikan dengan jelas apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Karena seorang rasul adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala, mewakili Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalahnya. Yang ketiga, sifat wajib seorang rasul adalah fatonah, cerdas. Jadi nggak mungkin seorang rasul itu loading lama ya, lola ya, tidak lemot ya, nggak mungkin. Seorang rasul itu pasti cerdas ya. Makanya kita juga ingin punya pemimpin itu yang sidik, tabligh, dan fatonah ya. Jadi gampang sebetulnya mau milih pemimpin itu, pilih yang mendekati sifat-sifat rasul. Dan yang terakhir adalah yang mau kita bahas, yaitu amanah, artinya terpercaya. Jadi mustahil seorang rasul, seorang nabi tidak bisa dipercaya. Apakah ada orang yang mengaku sebagai rasul? Ada. Siapa namanya? Musailamah al-Kadzab. Musailamah si pembohong. Kenapa mengaku rasul? Karena rasul itu, nabi itu yang terakhir adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi sifat wajib seorang rasul yang keempat adalah amanah, terpercaya. Kalau milih pemimpin juga harus yang amanah, yang terpercaya. Rasulullah Muhammad SAW sejak beliau belum diangkat menjadi rasul saja sudah diberi gelar Al-Amin, yang terpercaya. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu kalau nitip barang semuanya dititipkan ke Rasul. Walaupun tidak percaya kepada Rasulullah sebagai nabi, dari mudanya sudah menitipkan barang. Kalau mau pergi-pergi, barang berharga dititipkan, dan dulu rumah belum ada bank, nitipnya di Rasulullah. Makanya ketika hijrah itu Rasulullah menitipkan ke Ali supaya barangnya dikembalikan kepada orang-orang Quraisy, karena Rasulnya mau hijrah. Nah, jadi Bapak Ibu, barang yang paling mahal sekarang itu adalah trust, kepercayaan. Ada kisah dulu ya, seseorang yang kemudian tidak sengaja kemudian dia menyebabkan seseorang meninggal. Lalu putusan pengadilan yang bersangkutan harus dihukum kisos, dihukum mati. Sebelum dilakukan hukuman mati lalu ditanya, apakah ada kata-kata terakhir? Kalau boleh, katanya, saya mau minta izin dulu sebelum dihukum mati, ada urusan yang belum selesai. Lalu kata hakimnya, boleh saja, tapi siapa yang bisa menjamin kamu? Diam semua kan, jaminan hukuman mati. Ibu mau, Bu? Bapak-bapak ada yang bersedia? Kang EKG Jawara senyum aja, ente ngacung. Lalu ibu tahu siapa yang ngacung? Umar bin Khattab. Kemudian ditanya, apakah engkau kenal wahai Umar? Tidak, katanya. Oke, karena sudah dijamin oleh Umar, silahkan Anda pulang dulu. Batas waktunya 3 hari, setelah itu harus kembali ke sini. Baik. Sehari lewat, 2 hari lewat, 3 hari lewat. Maka sampailah pada jam batas akhir orang itu kembali, kalau tidak yang menjaminnya harus dihukum mati. Ketika sudah siap, tidak ada lagi, ya apa boleh buat Umar, maka Anda harus dieksekusi. Lalu tiba-tiba dari kejauhan ada orang lari-lari, terengah-engah, dan dia datang. Kemudian kata hakimnya, dari mana Anda? Hampir saja kami eksekusi Umar bin Khattab. Ya, mohon maaf saya terlambat dan sekarang saya sudah selesai urusannya, silahkan kalau mau dilakukan eksekusi. Para sahabat sudah bahagia karena Umar nggak jadi dieksekusi. Kemudian hakim bertanya sekali lagi kepada ahli waris, apakah akan kita lanjutkan ataukah dimaafkan? Lalu kata ahli warisnya, saya baru ketemu orang seperti ini, gitu. Harusnya dia udah aja pergi gitu, kemana gitu, nggak usah balik lagi kayak Harun Masiku. Ya kan nggak tahu tuh di mana Harun Masiku kan. Ibu-ibu kalau ada kasih tahu ya. Kata ahli warisnya, saya baru ketemu dengan orang seperti ini dan saya memaafkan beliau karena insya Allah ini orang baik, ini orang yang amanah. Baiklah, katanya, kalau memang ahli warisnya sudah memaafkan, maka yang bersangkutan tidak jadi dihukum kisos. Lalu hakim bertanya, wahai Umar, bagaimana engkau tidak kenal kepada orang ini, tapi kemudian engkau mau menjamin orang ini? Kata Umar, aku tidak ingin nanti umat Islam mengetahui bahwa seorang muslim tidak bisa mempercayai muslim yang lainnya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, dari kisah ini kita mendapatkan sebuah pelajaran bahwa yang namanya sifat amanah, sifat terpercaya itu sebuah hal yang sangat mahal.
Bahkan sekarang di dunia modern, di dunia bisnis, yang paling mahal adalah terpercaya. Oleh karena itu, maka ini sifat yang harus kita jaga baik-baik dan harus menjadi sifat dari seorang pemimpin. Jadi kita kalau milih pemimpin, yang pertama adalah siapa yang paling takwa di antara kita, maka pilihlah dia jadi pemimpin. Karena dengan takwa dia akan berhati-hati dalam setiap pengambilan keputusan. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia tahu dia akan dimintai pertanggungjawaban. Jangankan sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang suami dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap istrinya. Jadi kalau ibu-ibu nggak pakai kerudung, yang akan dihisab itu bapak-bapak. Ibu-ibu nggak sholat, yang akan dihisab bapak-bapak. Ibu-ibu nggak sholat, bapak-bapak akan dihisab. Itulah beratnya jadi pemimpin. Pemimpin akan ditanya, suami akan ditanya tentang istrinya, ditanya tentang anak-anaknya. Seorang istri juga pemimpin, dia akan ditanya tentang harta suaminya, tentang kehormatan dirinya. Bahkan seorang khadimat pun dia akan ditanya tentang amanah harta majikannya, apakah dia mencuri atau tidak dari majikannya. Jadi setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban, suka atau tidak suka, terima atau tidak terima. Bahkan ketika kita menggunakan hak pilih kita pun, kita akan diminta pertanggungjawaban. Apakah ketika kita memilih itu karena kita dapat uang, berarti kita menerima sogokan. Yang menyogok dan yang disogok, dua-duanya masuk neraka. Jadi milih pemimpin gak boleh karena dia ngasih uang. Milih pemimpin harus karena kita yakin insya Allah dia adalah orang yang paling takwa. Yang kedua, milih pemimpin adalah siapa yang paling adil. Dan adil itu sulit, kecuali mendapatkan hidayah, taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sulit, adil itu sulit, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi kalau orang itu adil, maka insya Allah orang itu takwa. Kalau orang itu takwa, mustahil dia zolim. Sebaliknya dari adil adalah zolim. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, Islam mengajarkan kepada kita, pilihlah pemimpin itu yang amanah, yang dia itu bertanggung jawab, yang dia itu melaksanakan titipan apa yang telah Allah berikan kepada dia. Apa titipan itu? Kekuasaan. Ada di mana kekuasaan itu? Ada di politik. Makanya puncak kebudayaan manusia itu adalah politik. Semua orang ingin jadi pemimpin politik. Pedagang ingin jadi presiden kan? Jenderal ingin jadi presiden. Artis ingin jadi presiden. Ibu-ibu pengen jadi presiden juga, bapak-bapak mau jadi presiden juga, semua pengen jadi presiden. Kenapa? Karena presiden itu adalah orang yang diberikan amanah kekuasaan di negara kesatuan Republik Indonesia ini untuk mengambil keputusan-keputusan. Jadi menjadi presiden itu amanah, menjadi gubernur adalah amanah, menjadi wali kota adalah amanah, menjadi camat adalah amanah, menjadi lurah itu amanah, menjadi RW itu amanah, menjadi RT juga amanah, menjadi koordinator majelis taklim juga adalah amanah, menjadi MC juga amanah. Kabayang MC lagi mau buka acara, MC-nya kemana dengitnya? Bingung gitu kan? Nah, jadi MC saja amanah. Dan kita semua ingin pemimpin yang amanah, yang bisa dipercaya, yang bertanggung jawab. Ya. Nah, tadi saya bacakan dalam surat Al-Mu'minun adalah mereka-mereka yang diberikan amanah dan memenuhi janjinya. Ya. Jadi sifat orang munafik itu ada 3. Apabila dia berkata, dia dusta. Jadi hati-hati Bapak Ibu, nggak boleh bercanda dengan cara berbohong. Jadi bercanda saja tidak boleh, bohong mah. Apalagi tidak bercanda. Ya. Apabila dia berkata, dia dusta. Yang kedua sifat munafik adalah apabila dia berjanji, dia ingkar.
Rasulullah pernah janjian dengan seseorang, orangnya lupa, dan Rasul nunggu 3 hari. Kata Rasul, "Ai kamu di mana?" "Aduh ya Rasul, hilap nanti poe." Dan Rasul nunggu di situ, nggak kemana-mana. Gitu. Ya, jadi hati-hati kalau berjanji. Kalau kira-kira tidak bisa, nggak usah berjanji. Walaupun pakai insya Allah. Ibu badai sumping kalau kuah, insya Allah, tapi terdatang. Nah. Ya. Jadi kalau mengatakan insya Allah teh hampir pasti 99,9% akan hadir. Kalau nggak akan hadir, nggak usah bilang. Badai kalau kuah, aduh si gana mah nuju rariet, gitu aja. Ya. Nah jadi apabila dia berjanji, dia ingkar. Contohnya siapa? Israel. Israel itu ingkar janji. Habis perjanjian damai nyerang. Gitu. Yang ketiga, apabila diberikan amanah, dia berkhianat. Jadi lawan dari amanah adalah khianat. Jadi tidak melaksanakan amanah adalah khianat. Pengkhianat itu sifat dari munafik. Apa munafik itu? Munafik itu orang kafir yang pura-pura beriman. Hati-hati. Kalau orang kafir mah jelas dia tidak beriman. Kalau orang munafik mah dia ngakunya beriman tapi tidak beriman. Makanya fi darkil asfal, di kerakna neraka. Karena dia menghancurkan dari dalam. Itu orang munafik. Jadi munafik itu bukan hai-hai tapi RR, bukan punten. Kan di Sunda mah ente mah munafik, bukan. Munafik itu bukan hai-hai tapi RR, hayang tapi RR, bukan. Munafik itu kafir tapi menyembunyikan kekafirannya. Sehingga ketika diberikan amanah dia berkhianat. Makanya tidak ada hukuman untuk pengkhianat itu kecuali hukuman mati. Nggak ada pengkhianat di penjara, nggak ada. Karena berbahaya. Nah jadi ibu-ibu rahimakumullah, sekali lagi kenapa kita ingin pemimpin yang amanah? Karena dia diberikan kepercayaan, dititipkan apa? Aspirasi, kepercayaan, kekuasaan. Kekuasaan untuk apa? Di Indonesia ini kekuasaan itu untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu tugas presiden, tugas gubernur, tugas wali kota, tugas anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kota itu melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sumpahnya, itu amanahnya. Jadi berat. Jadi presiden itu berat. Ibu kebayang penduduk Indonesia ya seberaha? 270 jutanya. Tidak akan bergeser seorang pemimpin itu dari mahkamah pengadilan di akhirat itu sebelum selesai urusannya dengan 270 juta penduduk Indonesia. Jadi sebetulnya mah jangan kepengen amat jadi presiden teh. Ibu kersa jantan presiden? Alim? Nu leres. Istri presiden. Oh, hoyong jantan istri presiden. Saya bu. Bapak-bapak, kumaha anu kersa jantan presiden? Ulah hai-hai tapi RR ya. Jadi kalaupun itu harus atas dasar syuro, musyawarah, siapa nih yang menurut kita terbaik menjadi presiden? Silahkan dimusyawarahkan, silahkan ditentukan siapa. Nah jadi jangan karena keinginan pribadi. Barang siapa yang mengambil kekuasaan dengan cara curang, maka Allah akan biarkan dia, tidak akan ditolong. Kebayang nggak? Jangankan kita itu mengurus urusan 270 juta rakyat Indonesia, jangankan kita itu mengurus 50 juta warga Jawa Barat, jangankan kita mengurus 2,4 juta warga Kota Bandung, jangankan kita jadi kecamatan antapani teh sabarahanya 80.000 misalnya gitu. Saya 2 tahun lalu jadi petugas haji, sama fasilitator ditanya,
apa yang akan Pak Haru lakukan supaya 400 orang jamaah haji berangkat utuh, lalu pulang lagi utuh 400 orang, satu kloter. Saya bilang, Pak, jangankan membawa 400 orang, saya membawa diri saya saja belum tentu bisa. Itu teh amanah menjadi petugas haji daerah. Dan betul, berangkat 400, pulang berkurang 2 orang karena meninggal. Dan nggak bisa, saya harus bagaimana? Menjaga orang nggak meninggal kan susah, Bu. Jadi menjaga, jangankan menjaga 400 orang satu kloter. Kalau satu karom teh satu bis saatnya 50 seberapa? 40. Karom itu amanahnya 40 orang di bus. Jangan sampai ada yang ketinggalan di toilet gitu, Bu. Karu ketua regu itu tanggung jawabnya 10 ya. 10. Jangan sampai 10 ada yang ketinggalan lagi belanja nggak balik lagi gitu. Kita dititipin diri kita saja, bawa istri saja belum tentu bisa jaga. Apalagi 270 juta kabayang eta presiden dihisabna jiga kumaha. Tidak akan bergerak itu sebelum urusan ieu kunaon dia sampai di PHK, kunaon si ieu dipecat tepuguh-puguh, kunaon si ieu dikriminalisasi, moal beres-beres. Jadi Bapak Ibu, Islam mengajarkan kepada kita jangan kita itu diam-diam mengincar posisi menjadi pemimpin kecuali kita ditugaskan, diminta, diamanahkan. Itu pun dengan pertimbangan kira-kira kita introspeksi kita ini mampu apa tidak. Ada seorang sahabat Rasul yang kata Rasulullah, wahai Abu Dzar, kamu jangan jadi pemimpin karena kamu paling lemah di antara kita semuanya. Tidak diberikan amanah. Bahkan kata Khalifah Ali bin Abi Thalib, Abu Dzar, kamu tinggal di sini di kota dengan saya, jangan kemana-mana. Jadi lemah itu bukan berarti tekuat lompat, bukan. Lemah itu lemah di dalam memegang amanah. Dua kumaha wallahu a'lam bishawab. Apakah gede amak? Bisa. Lamun pemimpin ulah gede amaknya, Bu. Saya mau nyebut ngaran. Ya. Jadi jangan milih pemimpin anu gede amak. Saha duka tuh nya. Iya. Kenapa pemimpin itu nggak boleh gede amak? Kata Rasulullah, orang yang kuat itu bukan orang yang jago gulat, bukan. Orang yang mampu menahan amarahnya. Jadi, lamun pemimpin teh gancang ngambek, lemah. Pemimpin mah dikritiknya senyum aja, ya. Saya mau nyebut ngaran saha. Mangga tinggali we dina internetnya. Dikritik apa? Senyum aja. Entong gede amak, ya. Kata Rasulullah, la tagdob, la tagdob, la tagdob. Tong amak, tong amak, tong amak. Jadi pemimpin itu harus mampu mengendalikan diri. Suatu hari Imam Ali kedatangan saudara-saudaranya. Cing atulah, li muncek bahasa urang mah nya. Sing rada karasa atulah ente khalifah teh kumaha gitu. Asa saya teh kabagian naon gitu ente jadi khalifah teh. Hayu atuh cenah urang ke pasar yuk. Sok can nyanak we cenah. Atuh cenah berarti maling. Nya kamu teh nyuruh saya ya, tadi teh maling. Jadi sampai seperti itu Imam Ali itu berarti dia pemimpin yang kuat. Khalifah Umar, dia sedang bekerja di ruangannya. Pakai muncul orang malilin. Lalu datang putrana Abdullah bin Umar. Ditaruh ke Khalifah Umar. Aya naon jang? Mohon pada ngobrol sareng abi sebagai keluarga atau sebagai khalifah? Sebagai keluarga. Di pareuman heula lilina. Dicaangkeun lilin pribadi. Sok aya nama anak jeung bapak. Lilina beda. Makanya kata Ali bin Abi Thalib kepada Umar bin Khattab itu, "Ya khalifah, engkau menyusahkan khalifah-khalifah setelahmu." Karena luar biasa. Ya, mungkin ibu-ibu juga sudah dengar kisah ada suatu hari Khalifah Umar sedang patroli, lalu dia melihat di kejauhan ada keluarga sedang camping. Lihat si ibunya lagi masak.
Ditungguan budakna ceurik nepikeun ka budakna sare. Nah lila teuing masak naon didekati. Bu, nuju masak naon? Mun ayeuna make rice cooker meureun nya. Tah, kapukul mah teu acan aya. Begitu sur ibuna teh sok tingali cenah. Begitu tingali nuju ngulub batu. Astagfirullah ibu teh mani zolim kamurang kali. Kata Umar bin Khattab, kata si ibu itu, nu zolim lain saya. Umar nu zolim mah. Dia khalifah tapi nggak ngurusin saya. Mengabu antosan sakadap. Akhirnya Umar dengan Aslam pergi ke Baitul Mal. Bawa tipung, bawa keju, bawa daging. Kata Aslam, "Wios ku abdi khalifah cicing." Ayeuna ente wios ku abdi engke di akhirat ente wani wios ku abdi teu wani khalifah cicing. Sendiri. Akhirnya masak, setelah matang bangunkan putranya, Bu, dibangunkan makan semuanya, alhamdulillah senang. Takun nanti Umar teh kieu cek si ibu teh. Ari bapak saha? Mun abdi Umar. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, kita rindu pemimpin seperti Umar bin Khattab. Kita rindu pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz. Mungkin sekarang sulit sekali. Bahkan tadi kata Ali, wahai Umar, engkau ini menyulitkan khalifah-khalifah setelah engkau. Kalau Umar bin Khattabnya begitu, kamu Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu? Setelah wafat, Abu Bakar nanya kepada Aisyah, Aisyah, apakah ada amalan Rasulullah yang belum saya lakukan? Naonnya, abah manda udah semua. Oh ada katanya. Rasulullah itu selalu memberikan makan kepada Yahudi tua, buta di ujung jalan sana. Baik katanya. Tolong dibuatkan makanan. Lalu datanglah Abu Bakar. Lalu dia masuk, ketok pintu, Assalamualaikum, masuk. Lalu dia suapin ibu itu. Dan si ibu itu maki-maki Rasulullah, nyarekan. Dan Abu Bakar karena kecintaan kepada Rasul terkuat ketika menyuapi itu. Kata si ibu nanti, "Hep, sahaya cenah. Nu biasa lain. Nu biasa mah lembut terjaga ente kasar. Yang biasa menyuapi ibu sudah meninggal." Siapa dia? Yang ibu maki-maki tadi, Rasulullah Muhammad SAW. Si ibu itu nangis dan kemudian masuk Islam. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah sudah meninggal saja dengan akhlaknya masih membuat orang itu masuk Islam. Jadi risalah yang dibawa oleh Rasulullah itu dengan akhlak. Dengan akhlak kita berdakwah, dengan akhlak kita mengajak orang masuk Islam. Dengan akhlak kita ngajak orang milih jadi pemimpin. Milih pemimpin dengan akhlak, bukan dengan money politik. Jadi kalau sudah pakai money politik, udah pasti yang diajak milihnya nggak akan benar. Karena rumusnya begini, kalau dia sekarang buat pemilu ngasih uang, maka ketika jadi dia harus mengembalikan uang yang dipakai. Dan dia juga harus pakai uang ketika dia menjabat. Dan dia juga harus nyari uang untuk besok kalau kepilih lagi. Jadi kalau ngasih uang itu dia harus ngumpulin 3 kali lipat. Ngabalikan hutangna, keur manehna menjabat, jeung lamun supaya kapilih deui. Jadi orang yang menyuap untuk mendapatkan suara itu, maka dia akan mengambil uang itu dengan cara korupsi 3 kali lipat. Makanya yang ngambilnya juga sarwana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat yang demikian. Saya kira demikian saja, ibu-ibu, bapak-bapak. Karena ustaz yang aslinya Ustadz Gus Dur ya. Saya mau menggantikan beliau saja. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada hikmahnya. Nanti silahkan kalau yang mau ditanyakan. Kalau saya nggak bisa jawab, biar Ustadz Gus Dur yang jawab. Ya. Demikian dari saya. Qul qouli hadza wa astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.